yang jual beli saja, siapa sih jual beli ini, yang pelaku jual beli siapa? Pastinya ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli yang biasanya transaksinya itu nampaknya sederhana, itu saja bisa dimasuki debunya riba. Apalagi sebuah transaksi yang besar, misalkan bisnis yang besar, atau mungkin kemitraan, partnership, dalam bahasa yang lain syirikat dan sebagainya, tapi enggak kita bahas pada sore hari ini. Kita fokus dulu ke riba dalam jual beli, ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, para pemirsa Karomah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa memahami agar kita punya ilmunya lebih dahulu di dalam berjual beli agar tidak sampai kita terjebak ke dalam perangkap-perangkap riba, maka mari kita ketahui lebih dahulu secara mendasar, secara fikihnya itu apa riba itu. Para pemirsa Karamah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya kutip di sini secara bahasa, makna riba secara bahasa yang saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karya dari Syekh Wahb Al-Zuhaili, ar-riba fil lughah, riba dalam makna bahasa itu adalah az-ziyadatu, ai zadat anamat. Riba itu kalau secara bahasa itu dimaknai secara sederhana adalah bahasa adanya penambahan, ya, atau tambahan. Nah, ini berangkat dari satu ayat yang mana didapati dari Quran surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtizat wa rabat. Dan dari situ pula akhirnya kalau kita cermati, maka makna bahasa atau arti secara sederhananya, riba itu adanya tambahan atas sebuah, sesuatu, misalnya itu, maka dari makna riba yang secara bahasa yang sederhana ini coba dirinci lagi dengan kompleks oleh, kalau kita kutip makalah atau statement dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau yaitu An-Nidhamul Islam, An-Nidhamul Iqtisadi fil Islam. Yang mana disampaikan bahwasanya ar-riba huwa akhadhu malan bimalin min jinsin wahidin mutafadilain. Riba itu dimaknai adalah akhadha malan, mengambil harta bimalin dengan harta yang lain min jinsin yang sejenis. Ya, wahidin mutafadilain. Dan di situ selain sejenis, ya, yang setakaran dan juga di situ ada mutafadilain, ada dilebihkan dari satu barang atas barang yang lainnya. Nah, makna seperti ini kalau kita cermati maka riba itu terjadi pada transaksi yang sekiranya itu pada harta yang serupa, yang sejenis, dan ada kelebihan atas barang yang serupa tadi. Ini kalau secara arti fikihnya. Intinya secara pengertian mudahnya itu, maka kalau kita melakukan jual beli apapun atau mengambil untung atau apapun yang terkait dengan jual beli, manakala terjadi penambahan barang, penambahan harta yang kita dapati atau yang kita keluarkan, maka kita harus pastikan dulu penambahan ini masuk riba apa bukan. Meski enggak semua penambahan itu adalah riba, gitu ya. Ya, ini nanti kita coba kupas lagi. Berangkat dari batasan bahwasanya riba itu merupakan tambahan atas barang yang sejenis, maka coba kita telusuri beberapa dalil-dalil yang ada. Nah, gitu kan. Dalil-dalil yang lain yang kalau kita cermati dalam riba itu selain tadi sudah kita singgung bahwasanya halalul bai'a wa harrama riba itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, ya. Menunjukkan kalau secara asbabun nuzul ini berangkat dari bagaimana orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka yang memang profesinya adalah seorang yang namanya pedagang, ya, tajir atau pedagang. Nah, sehingga waktu mereka itu berdagang dan memang mereka punya keahlian profesi yang bagus
perdagangan. Nah, cuman dari itu terobos. Sehingga berlakulah yang namanya muncullah yang namanya riba tersebut. Dan ini dari situ akhirnya eh, Rasulullah mencoba untuk memberi, tapi malah ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak ada bedanya jual beli dengan yang namanya riba itu. Kenapa? Secara maksudnya sama. Bahwasanya berjual beli itu kan ingin cari untung. Sedangkan riba itu kan juga bagian dari keuntungan. Nah, ini kalau ditarik lagi di dalam perspektif eh, bisnis modern saat ini, itu juga berlaku ternyata. Biasanya para pebisnis ya yang mungkin belajar tentang ilmu bisnis khususnya keuangan, maka bisa didapati sebuah pengertian bahwasanya namanya interest atau bunga itu memang bagian dari capital gain atau keuntungan yang didapatkan dari modal yang sudah dikeluarkan. Memang biasanya kalau bahasa capital gain itu untuk investasi, tapi bisa dimaknai juga bahwasanya dalam urusan eh, apa ini pinjaman, ya hutang piutang dan sebagainya, itu juga mereka menganggap bahwasanya mereka sudah memberikan modal pinjaman. Dan dari modal pinjaman itu mereka harus mendapatkan gain atau untung sebagai pengganti risk. Nah, sehingga nanti kalau belajar bisnis itu kan memang ada orang bisnis pasti ada risiko, ada risk, ada return, ada risiko, ada untung, ada yang namanya untung, ada buntung. Nah, riba itu kalau di dalam bahasa orang-orang yang memang menekuni dunia perdagangan, maka dianggap bahwa itu sebagai bentuk wujud dari untung yang dia dapatkan untuk memberikan modal yang sudah pinjaman yang sudah diberikan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nikmat yang lain selain nikmat dari modal tadi. Baik, itu ya sekilas mengenai bagaimana perspektifnya bisnis modern tentang interest atau bunga itu sendiri. Baik, lantas dari situlah akhirnya ayat ini turun. Nggak sama antara jual beli dengan riba itu, ya kan? Jual beli dengan riba itu nggak sama menurut Allah SWT dan Rasulullah dijelaskan. Ya, nanti kita ada bahasan juga sendiri mengenai al-bai' itu seperti apa. Dan ini perspektif ini ternyata juga kalau kita cermati, kalau kita tarik dengan dunia modern pun juga dalam beberapa perkara-perkara antara hal-hal yang bersifat syariah dan konvensional, itu ada beberapa orang yang masih kadang mereka ambigu, yang mereka belum paham, belum merasakan, belum melihat adanya kejelasan antara konsep syariat dengan konsep konvensional dalam perkara berjual beli atau bahkan hutang piutang untuk urusan riba itu sendiri. Sehingga pernah saya dapati beberapa statement dari orang-orang yang notabene mereka adalah akademisi, nggak ada bedanya konsep syariah yang menyampaikan adanya nisbah itu ya dalam urusan qard atau urusan pinjaman dengan konsep yang diberlakukan di bank konvensional yang dikenal dengan istilah bunga bank. Tapi oke, kita nggak menarik situ dulu. Kita fokus dulu ke jual beli. Ini saya menyampaikan beberapa pandangan masyarakat secara umum. Baik, para pemirsa Karomah Sore yang dimuliakan Allah SWT, lanjut lagi, selain dalam ayat Al-Baqarah 275 tadi itu, Allah pun juga menegaskan tentang beberapa bahayanya riba itu yang ada di ayat yang sama, yaitu allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal masi, ya kan. Nah, ditunjukkan bahwasanya betapa yang namanya orang-orang yang dia itu terlibat di dalam praktik-praktik riba itu, ya, digambarkan oleh Allah itu seperti orang yang sedang kesurupan atau kemasukan syaitan. Ya. Artinya apa? Ya, riba itu akhirnya menjerat orang itu seakan-akan dia itu sudah eh, jauh dari apa yang namanya harapan. Ya. Artinya apa? Kalau cara bahasa itu maka orang yang dia itu terjerat dalam perangkap-perangkap riba itu, baik itu berjual beli ataupun yang lainnya, maka sungguh mereka itu akan
kesulitan untuk keluar dari jebakan tersebut jika tidak memiliki sebuah niat yang kuat untuk mengakhiri praktek tersebut. Maka ini penting, penting bagi semua pihak ya, pemirsa Karomah Sore maupun yang lainnya, maka kalau sekali kita itu merasakan, oh ini ada jebakan riba, maka cara yang terkuat untuk bisa terbebas itu harus ada niat yang kuat dulu. Kenapa? Kalau tidak, maka itu kita akan tetap terseret seperti orang yang kesurupan, nggak akan bisa terlepas bebas tanpa adanya sebuah niat yang kuat. Ya. Masih banyak lagi yang lain, tapi tidak saya sebutkan semuanya di sini. Maka dari ayat-ayat yang tadi itu, para pemirsa Karamah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari sisi ayat pun juga riba itu waktu pertama kali diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada, tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan tentang, haramnya riba. Nah, tahapan-tahapan ini mirip seperti kalau kita pernah mengetahui bagaimana Allah itu memberikan ketentuan tentang haramnya khamr. Itu juga ada beberapa tahapan. Kenapa? Karena memungkinkan antara riba dan khamr itu butuh sebuah pemahaman yang utuh sehingga orang itu bisa, memahami secara benar bahwasanya, oh ternyata di sinilah kesalahan riba itu sendiri. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya beliau Al-Munir itu menyebutkan tahapan pertama itu nanti bisa kita dapati di dalam Quran surah Ar-Rum 39 ya. Di mana awal tahapan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahapannya adalah berupa tamhid. Apa tamhid itu? Ya, diingatkan bahwasanya auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Disebutkan bahwasanya kalau di situ wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi. Dan riba atau tambahan yang sekiranya engkau berikan itu ya, agar bisa bertambah pada harta manusia, maka dikatakan di sini fala yarbu indallah, tidak akan bertambah di sisi Allah. Nah, sehingga dari ayat ini sesungguhnya Allah itu sudah ngasih rambu-rambu dulu awal-awal pengharaman riba itu. Hei manusia, siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim, baik yang kafir ataupun yang mukmin, maksudnya itu. Kalau mereka tetap berada dalam praktik-praktik riba itu sungguh ya tidak akan pernah bertambah hartanya di sisi Allah. Ya. Nah, artinya apa? Maknanya adalah tidak akan ada keberkahan. Mungkin secara kuantiti atau secara jumlah hartanya bertambah. Tapi kalau secara qanaah dan secara keberkahan itu saya jamin tidak akan didapati oleh orang-orang yang dia itu masih, terbelit dalam perangkap-perangkap riba. Ingat, ya kan, untuk urusan harta itu orang butuh qanaah, nggih. Orang butuh qanaah sehingga, kalau dia itu bisa qanaah, maka insya Allah berapapun harta yang dia dapatkan, itu insya Allah nanti, bisa dia rasakan ketercukupannya. Baik, yang kedua, para pemirsa Karamah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua itu dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau di dalam Quran surah An-Nisa ayat 160, 161, ya. Ini Allah mencoba menggambarkan jangan sampai orang yang sudah mengimani Allah dan Rasulullah itu mereka meniru perilaku orang-orang Yahudi yang mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara riba. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga itu bisa didapati dari Quran surah Ali Imran 130. Dalam Quran surah Ali Imran 130 ini lebih tegas lagi. Allah itu menurunkan syariat riba. Bahwasanya riba itu jelas, dia itu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah.
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dijelaskan di situ bahwasanya kalau memang kita termasuk orang-orang yang masih mengimani Allah dan Rasulullah, maka jangan pernah sekali-kali kita itu memakan la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Memakan riba itu dalam jumlah yang berlipat ganda. Ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka bagian dari menghindari riba, menjauhi riba itu adalah cerminan orang-orang yang dia itu bertakwa kepada Allah agar tentunya la'allakum tuflihun, agar mendapatkan keberuntungan atau sukses dunia akhirat. Yang terakhir bahwasanya terkait dengan ayat di mana Allah itu ada tahapan yang terakhir betul-betul sudah tegas, tidak ada tawar-menawar, tidak ada lagi istilah apa itu negosiasi atau syarat-syarat yang lain, ya. Artinya apa? Maka syariat riba itu tanpa syarat. Ya. Itu bisa kita dapati dari surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Intinya adalah ayat ini menekankan kepada orang-orang yang masih merasa punya keimanan kepada Allah dan Rasulullah dan masih terus ingin bertakwa kepada Allah, maka total tinggalkan riba. Kalau ada sedikit pun atau ada sisa sedikit pun, ya, misalkan gitu, wazaru ma baqiya minar riba, ya, maka tinggalkan sisa-sisa yang ada. Contohnya apa sisa yang ada itu? Mungkin orang dia itu berjual beli, membeli, ini kan jual beli juga, membeli nanti contohnya kita bisa ambil, membeli rumah secara kredit, yang mana kreditnya itu kredit yang ada unsur bunganya, mesti itu. Orang baru tahu misalnya, loh saya baru tahu kalau ternyata bunga yang saya bayar itu dalam kredit rumah KPR yang saya lakukan, ternyata itu mengandung riba ya, katanya. Iya itu mengandung riba. Terus gimana nih? Segera tinggalkan. Gimana cara meninggalkannya itu? Ya tentu segera tuntaskan pinjaman tersebut dan jangan lagi pernah berurusan dengan yang namanya riba. Nah, itu nih. Ya. Dan bahkan di sini ditegaskan bahwasanya kalau tidak meninggalkan riba sedikit pun masih gandoli, misalnya itu ya, masih merasa berat untuk meninggalkan riba meskipun itu sedikit, ya. Mungkin ada orang yang punya persepsi nggak apa-apa lah ambil riba yang kecil-kecilan, ya. Allah itu kan Maha Pemaaf, misalnya itu. Al-Ghafur, maka Allah itu mungkin masih bisa mengampuni misalnya kalau dosanya kecil-kecilan, misalnya itu. Jangan. Ya, jangan pernah menantang Allah. Kenapa? Karena kalau sudah urusan riba ini, maka Allah itu sudah menegaskan bahwasanya fa illam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan kalau kalian tidak meninggalkan riba secara total, maka fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka Allah yang akan menghadapi kalian, memerangi kalian. Gimana perangnya Allah dan Rasulullah itu? Maka jangan pernah berharap harta kita itu akan mendapatkan keberkahan manakala itu kemasukan riba. Allah akan meninggalkan kita. Allah itu akan membiarkan kita dalam ketersesatan karena perangkap riba tersebut. Oke. Kecuali bagi orang-orang yang sekiranya itu wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kecuali bagi orang-orang yang sudah meninggalkan lantas mereka itu bertaubat, berarti apa artinya ini? Maknanya adalah kalau orang itu memang dia itu paham betul bahwa riba itu harus tinggalkan total setelah itu bertaubat, taubatan nasuha. Nah, itu ya, nanti kita lihat juga beberapa jual beli seperti apa. Baik. Dari itu semuanya para pemirsa Karomah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa unsur hadis yang tadi, ya, sesungguhnya yang riba itu dalam kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, "Ar-riba fa innahu la yakuna illa fi bai'i au qardi au salami."
riba itu fa innahu la yakuna, ya. Maka sungguh dia itu bisa didapati, ya, tidak ada yang lain selain di dalam fi bai'in, ya, fi bai'i dalam jual beli, au qardi dalam unsur qard pinjaman, au salami atau dalam unsur salam. Ya, sehingga dari makalah atau apa yang disampaikan oleh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, maka riba itu terbatas pada 3 hal ini, ya. Ada pada jual beli, ya, al-bai', yang kedua adalah al-qardu, yaitu pinjaman, lantas juga yang ketiga adalah as-salamu atau as-salaf, yaitu tentang salam. Berarti ada memang riba itu dalam jual beli, ya. Kenapa? Selama ini kan kita pahami sebagian besar orang masih memahami riba itu hanya pada, eee, pinjam meminjam atau simpan pinjam. Ternyata tidak, ya, itu juga ada pada jual beli. Lantas seperti apa riba yang itu ada pada jual beli? Nah, untuk maknanya secara sederhananya, para pemirsa, untuk bisa memaknai secara sederhananya itu adalah riba itu bisa muncul dalam praktik jual beli yang sekiranya itu melibatkan barang-barang ribawi, ya, barang-barang ribawi. Apa itu barang-barang ribawi itu? Ya, disampaikan oleh Syekh Taqi di sini adalah ar-riba la yaqa'a fil bai'i was salami illa fi sittatin asya' faqat. Maka riba itu tidak didapati selain dalam jual beli dan salam yang mana itu ada pada, ya, fi sittatin asya', dalam 6 barang, ya. 6 barang fi sittati asya'i faqat, hanya pada 6 barang saja. Maksudnya apa? Kalau sudah ada faqat ini berarti beliau itu memberikan batasan bahwasanya selain 6 barang ribawi ini, maka kalau terjadi jual beli dan di situ ada penambahan, nggih, maka itu tidak masuk ke dalam, apa ini, jebakan riba. Nah, ini kita biar paham. Nah, apa itu? Yang pertama, ya fit tamr, yaitu perkara jual beli yang diperjualbelikan adalah barang berupa tamr, kurma. Nah, kenapa kok tadi saya di awal mengkaitkan puasa dengan muamalah dan muamalah itu ada kaitannya dengan riba? Nah, karena bulan puasa ini orang demand, ya, supply demand. Apa itu supply demand itu? Kalau dalam hukum ekonomi itu kan memang diketahui ada supply demand dalam pasar itu, ada permintaan dan penawaran. Nah, supply demand untuk barang yang namanya kurma ini kan meningkat. Ya. Mungkin dari para pemirsa ada yang sebagai penjualnya atau bahkan sebagai pemborongnya. Artinya beli borong, beli dalam jumlah banyak misalnya itu. Nah, maka hati-hati ini. Kalau kita berjual beli tentang, perkara kurma ini, nah, hati-hati. Itu memungkinkan kalau tidak hati-hati kita atau kalau kita belum paham, maka itu bisa tanpa kita sadari kita terperosok dalam riba. Nggak usah yang susah-susah, karena ini perkara yang paling, banyak didapati waktu bulan Ramadan, jual beli kurma, ya. Yang kedua adalah wal qamah, wasyair, wal milh, ya. Qamah ini dimaksudkan adalah gandum, syair, jawawut, ya. Wal milh itu adalah garam, wal zahabi itu adalah emas, wal fiddati yaitu perak. Nah, maka para pemirsa Karomah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam jual beli itu ditekankan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, hati-hati berjual beli pada 6 barang ini. Yaitu yang pertama kurma, at-tamr, yang kedua adalah al-qamah, yaitu, bisa dikatakan sebagai masuk gandum, wasyair, jawawut, wal milh, yaitu garam, wazahabi, emas. Emas ini baik emas dalam wujud dia itu, perhiasan, artinya barang yang diperdagangkan, atau emas itu juga dalam wujud kalau zaman Rasulullah dulu dan serta para sahabat tabi'in tabi'at hingga, zaman apa, khilafah yang terakhir Utsmani, itu disebutkan bahwasanya
termasuk emas itu dipakai sebagai alat tukar yang namanya uang sekarang. Zaman dulu memang alat tukarnya adalah zaman Rasulullah itu dinar dan dirham, ya, yaitu emas dan perak. Artinya apa? Mata uang yang memang, eee, ekstrinsiknya itu dan intrinsiknya itu, nilai tukarnya itu sama, ya, emas dan perak. Ya, artinya apa? Berarti andai kata nanti kalau emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, ya, sebagaimana zamannya Rasulullah nantinya, insya Allah saya berdoa dan kita semua berdoa agar zaman yang kegemilangan Islam itu akan kembali, ya, dengan salah satunya adalah indikasinya adalah alat tukar yang kita pakai adalah menggunakan alat tukar yang berstandarkan emas dan perak, misalnya itu. Kalau zaman Rasulullah adalah dinar dan dirham. Nah, emas dan perak ini yang memang bisa dimaknai sebagai perhiasan ataupun, eee, alat tukar. Lantas kalau gitu seperti apa? Yang dikatakan al-bai' di sini itu memang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau, "Az-zahabu bil-zahabi mislan bimislin, wal fiddatu bil fiddati mislan bimislin, wat tamru bit tamri mislan bimislin, ya, wal burru bil birri mislan bimislin, wal milhu bil milhi mislan bimislin, wasya'iru bi syairi mislan bimislin, faman zada au zada taqad arba." Kalau ada orang yang dia itu melakukan transaksi emas dengan emas, ya, secara kadarnya itu mislan bimislin, ya, itu senilai, baik dari sisi kadar itu berupa gramnya atau mungkin karatnya, ya, dan sejenisnya, ya, atau jenisnya apakah jenis emas, apa itu kuning atau putih misalnya itu. Wal fiddatu bil fiddati, perak juga demikian, ya kan. Kalau dipertukarkan, wat tamru bil tamri, ya, kurma kalau dipertukarkan, ya, al burru bil birri, ya, al bur yaitu gandum kalau dipertukarkan, garam juga demikian kalau dipertukarkan, ya, jawawut demikian kalau dipertukarkan, maka faman zada, siapa saja yang sekiranya di situ menambahkan. Nah ini kan zada. Makanya tadi kan di awal makna lughah atau makna bahasa yang namanya riba itu adalah adanya penambahan. Ini berangkat dari hadis seperti ini. Faman zada, ya, siapa saja yang sekiranya menambahkan au ziyadata faqat, atau yang minta ditambahkan, maka sungguh itu termasuk arba, yaitu riba. Selain pertukaran yang sejenis dan di situ terjadi adanya kelebihan atau penambahan harta yang sejenis, maka disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, "Bai'u az-zahaba bil fiddati, ya, kaifa syi'tum yadan biyadin." Ya. Jadi disampaikan di sini bahwasanya bai'u, berjual belilah kalian itu az-zahaba bil fiddati, emas dengan perak, kaifa syi'tum yadan, dengan tunai, ya, yadan biyadin. Wa bai'u al-burra bit tamri, ya, gandum dengan kurma, ya, dengan cara kaifa syi'tum yadan biyadin, dengan cara tunai. Wa bai'u asy'ira bit tamri, berjual belilah antara jawawut atau gandum, ya, dengan tamr yaitu kurma, kaifa dengan cara syi'tum yadan biyadin, dengan cara yang tunai. Artinya apa? Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Karamah Sore, maka dari hadis Rasulullah SAW ini kalau kita tarik sebuah khulasah atau sebuah kesimpulan di dalamnya, maka riba yang terdapat di dalam jual beli itu bisa terjadi pada transaksi pertukaran atau barter yang sejenis, ya, atau transaksi dari 6 barang tadi itu yang sejenis tapi dengan cara tidak tunai. Maknanya apa? Berarti gampangnya gini para pemirsa, kalau kita membeli emas, mau emas perhiasan atau emas dinar, maka belilah secara tunai. Kalau nggak tunai gimana, tak? Ya berarti seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita beli emas
tidak secara tunai, ya, dicicil, berarti maka sungguh itu kita sudah tanpa kita ketahui kita sudah terperangkap di dalam jebakannya riba, ya. Kalau kita beli kurma, ini nih, kurma yang, apa ini, yang sekarang lagi booming ya, atau lagi, meningkat demand-nya selama bulan Ramadan, permintaannya selama bulan Ramadan meningkat. Nah, maka perhatikan, maka belilah kurma itu jangan dicicil, beli secara tunai. Atau kalau dia tuh nggak tunai gimana maksudnya? Misalkan mungkin kalau kita ketemu dengan teman, terus ditawari sama teman, "Nih beli kurma ya." "Yo, berapa nih kurmanya nih?" Ya biasanya misal kurma Tunisia, ini kan biasanya kurma Tunisia yang isinya berapa itu, setengah setengah kilo ya Ustaz Aji ya? Kalau saya pantau kurma Tunisia mungkin, yang paling banyak disenangi orang-orang ya, karena dianggap itu, yang, legit dan lazid ya. Misalkan harganya 50.000, 60.000, ya satu boksnya setengah kilo, ditawari, kok dilalah waktu ditawari ya, terus, si B ini, si pembeli ini nggak bawa duit, misalnya gitu. Lantas oleh karena teman sendiri, "Ya udah nggak apa-apa deh dibawa dulu deh kurmanya." "Loh, saya nggak bawa duit loh sekarang." "Nggak apa-apa Pak, besok-besok aja bayarnya." Misalnya gitu. Artinya apa? Meski nanti ada bahasan juga mengenai jual beli ya, ada khiyar, ada, masih dalam fi hadil majlis, masih dalam satu majelis dan sebagainya, masih itu. Tapi kalau perkara seperti ini, misalkan kalau kita sudah meninggalkan majelis perjualbelian tadi itu sudah berpisah satu sama lain, penjual pembeli sudah berpisah, baru keesokan harinya itu dibayar entah ditransfer atau apa, misalnya itu, maka tanpa disadari oleh si penjual dan pembeli, mereka sudah terlibat riba, gitu ya. Ini yang mungkin, skala kecil, skala besar kalau kita mungkin, pedagang, kurma yang tempat kulakan, ya mungkin kita sebagai pedagang yang dijadikan jujukan oleh banyak pedagang kecil untuk kulakan kurma. Sekali kirim mungkin, eee, 5 karton, ya satu kartonnya 10 kilo, mesti itu, kirim nanti bayarnya bisa akhir bulan dan sebagainya. Nah ini hati-hati. Dari apa yang disebutkan di dalam, pembahasan fikih muamalah seperti ini, maka ketahuilah para pemirsa, transaksi seperti itu bisa membawa kita ke dalam perangkap riba, karena adanya tidak tunai. Saya juga mencermati beberapa perkara promo-promo orang jual emas, ya. Orang jual emas, kalau dulu sempat ada apa itu, pohon emas, investasi emas dan sebagainya. Meski ini memang sebenarnya, kasusnya berbeda, ya. Tapi yang saya soroti adalah pohon emas yang dulu sempat rame, orang, disuruh beli emas tapi mereka nggak pernah menerima emasnya, seperti itu. Disuruh setor duit, nanti emas itu akan diputar dalam, bursa, misalnya itu, ya. Artinya, perdagangan jual beli misalnya itu. Nah, ini juga kalau kita cermati, ya memang banyak banyak yang dilanggar dalam transaksi pohon emas itu. Di antaranya, ya di antaranya adalah ada unsur yaitu jual beli yang mengandung ribawi. Kenapa? Karena bisa jadi kita sekarang kirim tapi emasnya sudah ada apa enggak, hari itu juga waktu kita kirim. Kalau enggak ada, berarti emasnya datang belakangan setelah dibayar. Kalau emasnya datang belakangan setelah dibayar, tidak langsung dikirim oleh yang bersangkutan, maka disitulah terjadi transaksi yang, eee, ghairu yadan biyadin, yang tidak secara tunai. Nah, ini yang menjadi, concern kita. Nah, sehingga dari sini maka terkadang juga, perkara yang lain yang paling kalau juawut, syair atau bur atau qamah itu kan mungkin di Indonesia agak agak susah atau mungkin nggak banyak orang yang bertransaksi mungkin ya. Maksudnya orang-orang skala awam lah ya, tapi kalau para pebisnis besar mungkin ya. Tapi kalau untuk garam, nah garam ini pun juga demikian. Garam ini kan adalah kebutuhan pokok termasuk salah satu
dari komponen sembako, sembilan bahan pokok. Nah, sehingga kalau dalam taksesi garam pun juga hati-hati, kita perlu juga pastikan jangan sampai kita itu, apa ini, misalkan belinya garam itu tidak langsung secara tunai, ya. Meski ya jarang ya kalau kita jumpai di kampung-kampung, di masyarakat itu kalau beli garam kan jarang dia itu, tidak secara tunai, ya. Kecuali mungkin kalau dia itu lupa nggak bawa duit banyak atau nggak, duitnya kurang misalnya itu. Nah, ini memungkinkan, ya. Nah, sehingga dari sini maka para pemirsa Karamah Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu, simpulan awal sebelum kita masuk ke tanya jawab atau diskusinya, maka terkait dengan riba ini, khususnya jual beli, sekali lagi, sekecil apapun, kalau itu memang ada potensi ribanya, meski seakan-akan memberikan kita untung atau manfaat atau pertambahan harta, maka jika itu sudah ada unsur riba di dalamnya, maka bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita tinggalkan secara total dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terulang kembali, dan kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk secara ilmu kira-kira apa saja yang harus kita hindari dalam perkara-perkara jual beli, qorad, salam atau salaf agar kita bisa terbebas dari riba. Demikian mungkin, sebagai awalan untuk bisa disampaikan dalam, kajian kali ini sebelum kita memasuki, sesi tanya jawab. Maka saya kembalikan lagi kepada Ustadz Aji untuk mengawal jalannya diskusi kita kali ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah akan nanti akan disampaikan dan semoga yang di sana ya. Dan saat ini kita mau nggak mau harus bersama-sama menjaga kesehatan, salah satunya agar kita keluar kajian sore hari ini bersama kita mendengarkan bersama dan pembahasan terkait dengan muamalah agak apa ya, ini luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ternyata dulu Islam itu sudah mengatur bagaimana regulasi tata cara berdagang, jualan di pasar itu sudah secara kualitas. Kembali kotor orang-orang yang tidak paham dengan muamalah, orang yang belum paham dengan muamalah tidak boleh untuk bertransaksi jual beli. Nah, oleh karena itu yang kami sampaikan pada para pemirsa yang ada di rumah dan Kalamah, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari konsultasi atau mungkin ada yang ditanyakan kepada menarik terkait dengan masalah muamalah Allah bisa di chat channel YouTube-nya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke, monggo. Di antaranya adalah tadi sudah dibahas sebenarnya ada penegasan kembali terkait dengan apa ya ini target dulu usaha. Jadi kalau tadi kita sama-sama disebutkan kan orang yang makan riba itu kan orang yang setan. Ini kan sangat bahaya sekali orang kita melakukan itu. Karena kalau kita lihat di masyarakat ini orang-orang sudah kena utang, ini sudah tidak berpikir secara logis. Ya. Indonesia ada orang yang menyampaikan bahwa bisa menggunakan uang, bisa memperlancar penjualan harga seperti apa namanya lebih ramai lagi. Sehingga orang-orang yang utang itu sudah kehilangan asalnya untuk apa namanya melakukan aktivitas. Kalau bahasa Jawa Timuran itu fungsi cara ini bukan saja kita. Apakah ada dampak jika kita menggunakan harga riba dengan aktivitas
aktivitas negatif yang lainnya. Apakah ini ada kaitannya, Ustaz? Oke. Betul kan? Pertanyaan yang kedua, saya bacakan lagi. Baik, berarti saya jawab dulu ya yang pertama, Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari pemirsa Karama Sore yang dimakan Allah SWT. Terkait dengan apa dampak orang atau bahkan masyarakat atau bahkan negara kalau ternyata riba itu masih ada di sekitar mereka. Ya. Maka dampaknya itu jelas itu ada multiplier effect atau dampaknya itu berlipat-lipat. Ya. Tentu dampak negatif. Ya. Dikatakan dalam satu hadis bahwasanya iza dhahara ar-riba wa zina, ya, jika telah tampak yang namanya riba dan zina, ya, fi qaryatin, riba dan zina itu sudah nampak merajalela di dalam sebuah kampung, sebuah desa, sebuah daerah, atau bahkan Korea ini juga bisa diperluas sebagai sebuah negara, maka fakot, ya, dikatakan situ maka sungguh, ya, mereka itu sudah menghalalkan dirinya itu untuk bisa diiqab Allah, untuk bisa dihukum oleh Allah atau untuk bisa diazab oleh Allah. Ya. Maknanya apa? Maka para pemirsa Karamah Sore yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mencermati tentang hadis ini, ya, dan memang ini kan tampak pada kondisi masyarakat sekarang, ya, yang mana praktik riba itu sudah menjadi, ya, bisa dikatakan mendarah daging, ya. Kayaknya kalau tidak ada riba itu maka perekonomian bisa macet. Ya. Seakan-akan manusia atau masyarakat sekarang itu paradigmanya secara umum, ya, kalau tidak ada unsur riba di dalam praktek perekonomian, maka itu akan menjadi drop atau jatuh perekonomian. Kenapa? Karena masyarakat kita, individu, masyarakat, bahkan negara, itu kalau kita cermati saat ini, terlampau lama mereka itu hidup dalam satu sistem yang jauh dari ajaran Islam. Khususnya sistem ekonominya. Okay? Yang secara jelasnya adalah saat ini praktik-praktik perekonomian yang ditegakkan di masyarakat kita, baik di negeri kita ataupun di negara lainnya, itu ternyata notabene mereka hampir sebagian besar negara di dunia itu mereka menjalankan praktik-praktik perekonomian yang dikatakan praktik perekonomian kapitalisme, ya, atau liberalisme. Ya. Praktik kapitalisme atau liberalisme yang mereka itu menjalankan transaksi individu, transaksi antar masyarakat, perekonomiannya, termasuk jual beli, bahkan transaksi yang dilakukan antar negara, itu saat ini dalam pantauan saya tidak ada yang dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ketentuan syariat yang lain, yaitu ijma maupun qiyas para ulama. Sehingga dampaknya apa? Maka kalau secara individu, dampaknya adalah waman a'rada, sebagaimana Allah sudah ingatkan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhankah. Ya. Siapa saja, ya kan? Faman, dan siapa saja yang sekiranya itu a'rada, yang mengabaikan an zikri, peringatannya Allah. Ini kan riba, ini kan peringatannya Allah. Ya, peringatannya Allah. Kalau diabaikan, fa inna lahu, maka siapapun, individu, masyarakat, atau bahkan negara yang mengabaikan peringatan Allah tentang riba ini, betapa besarnya riba itu, betapa besarnya bahaya riba itu, maka fa inna lahu ma'isyatan dhankah. Maka atas mereka yang mengabaikan peringatannya Allah itu, Allah akan
membiarkan mereka itu dalam kondisi kesusahan. Maisatan dongkah, kalau dimaknai secara bebas ya itu penghidupan yang sempit, kesusahan. Individu yang dia terlibat riba maka akan terus dikejar-kejar oleh debt collector atau gitu. Atau mungkin kalau jual beli itu dalam transaksi riba itu maka dia tuh akan terus merasa dirugikan. Loh, saya ini ikhlas kok, Kak, meskipun itu ada riba mesti itu. Jual beli saya membeli perumahan ini ikhlas meskipun itu bayar bunga. Ya mesti itu. Ada bunganya. Kenapa? Kalau saya nggak membeli rumah secara kredit, di situ kreditnya ada bunganya, maka saya nggak mungkin punya rumah. Nah ini persepsi pikiran nggak mungkin itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sudah mengabaikan, melepaskan peringatannya Allah. Maka dari itulah akhirnya orang itu mengatakan nggak mungkin saya punya rumah kalau nggak membeli secara kredit atau secara KPR yang ada ribanya. Nah ini berarti Allah sudah membiarkan mereka dalam kehidupan yang sempit. Ya kan? Nah, tapi sebaliknya kalau ternyata individu, masyarakat, bahkan negara sebagai yang peletak dasar sistem kehidupan, baik kehidupan ekonomi secara makro maupun mikro untuk jual beli masyarakatnya atau individu-individunya itu betul-betul dia itu mengambil pedoman hukum atau sistem praktiknya itu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak keluar sama sekali, maka insya Allah itu akan memberikan keberkahan bagi individu tersebut atau masyarakat tersebut atau bahkan negara tersebut. Demikian mungkin Ustaz Haji. Oke. Alhamdulillah ini masih ada waktu lagi, satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Oke, monggo. Semoga bisa nutup waktunya. Apa namanya? Riba ini memang ini tidak hanya menyiapkan individu untuk usaha saja, tapi juga bahwa mungkin negara ini pun kalau kita lihat masalah hutang riba ini sangat luar biasa. Bahwa karena kan cara ini sih semua orang sudah punya hutang itu kan ketemu dengan hutang dan ada itu takut. Kalau negara ini punya hutang sama negara yang lain, apalah yang namanya. Oleh karena itu Ustaz, pernah nggak sih para pendahulu kita ini mempunyai apa namanya ya sebuah sistemati mungkin di dalam negara di mana ada bisa yang namanya hutang riba. Iya baik. Ada nggak negara yang dia itu terbebas dari riba sama sekali? Sepanjang sepengetahuan saya ya dalam membaca banyak artikel, baik artikel akademisi ilmiah maupun berita-berita yang ada di media massa secara umum, sampai saat ini saya masih punya pandangan bahwasanya tidak ada satupun negara di dunia ini yang mereka itu tidak terlibat dalam transaksi ribawi. Ya, bahkan negeri-negeri yang ada di Timur Tengah yang sepanjang pengetahuan saya bahkan mereka di sana juga meski ini tidak terkait dengan jual beli tapi perbankan, ya perbankan. Memang perbankan kan lebih banyak fokus lebih banyak identik dengan kort atau simpanan. Tapi faktanya memang produk perbankan pun juga ada produk yang jual belinya, termasuk yang namanya rumah. Nah, sepanjang sepengetahuan saya maka di negara mereka seperti itu pun juga masih diterapkan ada yang bank ribawi selain bank syariah. Dan sehingga dari sini menjadi keprihatinan kita. Nah, maka mari saya mengajak para pemirsa khususnya pemirsa yang ada di Karomasuri maupun semuanya yang ada di lain tempat misalnya itu. Maka mari faktanya apa? Allah itu sudah memberikan ayat ini. Kalau sudah ayat memberikan ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba, maka menunjukkan bahwasanya Allah menjamin kalau individu, masyarakat atau bahkan negara manapun di dunia modern ini kalau mau meninggalkan riba dan fokus pada jual beli yang halal, bahkan jual beli yang cash tunai, nanti kita bahas di sesi yang lainnya, itu akan diberikan keberkahan. Ya. Nah, sehingga itu juga jarinya Allah wala anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barangkatan minas sama'i wal ardh, ya kan. Seandainya kalau penduduk suatu negeri, daerah, kampung, negara, maksudnya itu dia itu aman wattaqau, tetap menjadikan keimanan pada Allah dan Rasulullah itu sebagai landasannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, ya, dan mereka betul-betul melaksanakannya dengan ketakwaan, maka insyaallah Allah akan memberikan janji yaitu la fatahna alaihim. Allah akan memberikan janji berupa dibukakan keberkahan oleh Allah dari atas langit dan dari dalam bumi. Itu janji Allah, maka Allah tidak akan pernah ingkar janji sedikit pun. Maka mari kita kembalikan lagi bagaimana Rasulullah waktu itu dalam daulah Islamnya dan juga diteruskan oleh para sahabat tabi'in tabi'at dalam bingkai negara daulah Islam khilafah Rasyidah, khilafah manhaj nubuwah. Insyaallah itulah yang nanti akan bisa betul-betul membebaskan seluruh individu masyarakat itu dari yang namanya praktik ribawi, insyaallah. Demikian mungkin Ustaz Haji yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas pemaparannya dan sama-sama. Pembahasan kita sore hari ini tidak cukup kalau kita mau Allah pasti akan insyaallah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.15. Ya. Di sana bagaimana? Ya, di sini juga. Ya, insyaallah. Jam bukanya sini kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Waktu sini sama waktu di Taiwan sama seperti waktu Indonesia Tengah ini, Ustaz. Jadi selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Jadi insya Allah kita berbuka bersama dengan saudara-saudara kita yang di Indonesia Tengah. Alhamdulillah, sebagai penutup mungkin ada closing statement Ustaz dari awal hingga akhir ini. Ada para pemirsa Karomah yang ada di rumah yang menancap. Baik, ya. Ya, sebagai khotimah dari saya untuk para pemirsa Karomah sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengacu pada ayat di mana di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Artinya apa? Bagian dari kita melaksanakan prinsip-prinsip muamalah yang berbasis syariah, maka kembalikan lagi kepada ati Allah. Taat pada Allah berarti terapkan Al-Quran secara totalitas, wa atiur rasul, dan juga taat pada Rasul berarti terapkan sunnah-sunnah Rasul yang ada dalam hadisnya Rasulullah, wa ulil amri minkum, taat pada ulil amri yang sekiranya dia itu mau kembali kepada syariat, mau kembali kepada Quran dan sunnah. Kalau mereka tidak kembali kepada Quran dan sunnah, maka tugas kita mengajak ulil amri, mengajak pemerintah, mengajak siapapun yang memerintah kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau ada mungkin perbedaan di antara kita, maka sungguh perbedaan itu tidak secara usul, tapi hanya perkara furu', dan kita kembalikan lagi pada Allah dan Rasul, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian mungkin sebagai pesan singkat kepada seluruh pemirsa untuk bagaimana juga jangan pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta makalah-makalah dari para alim ulama yang muktabar. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir atas apa yang disampaikan. Waalaikumsalam. Kawan Arif. Oleh karena itu bagi para pemirsa kajian Ramadan di rumah, Karomah, jangan lupa besok pagi pukul 5. Insyaallah. Tetap bersama kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube. Terima kasih. Insyaallah. Masyaallah. Tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.